semuanya. Kembali lagi nih dengan saya Siti Amina, mahasiswa dari Universitas Hairun ya, dengan NPM 02 2724 11 062. Baik teman-teman, dalam video kali ini tuh saya akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan ya, dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi untuk itu mari kita mulai dengan sebuah gambaran dulu ya, mungkin sebuah gambaran sederhana dulu. Jadi gambarannya itu teman-teman bisa bayangkan dulu deh. Jadi bayangkan jika teman-teman itu sedang berada di sebuah pasar yang sangat besar gitu teman-teman. Jadi pasar itu tuh terdiri dari jutaan pembeli ya, hampir 90% lah diantaranya itu tuh memiliki keyakinan dan kebutuhan gitu yang sama gitu, yaitu kebutuhan untuk bertransaksi dengan cara yang halal, adil, dan tidak mengandung unsur riba, teman-teman. Baik teman-teman, pasar besar itu tuh adalah Indonesia ya, negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia. Jadi teman-teman ya, perlu diketahui bahwa Indonesia ini tuh negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar gitu di dunia. Jadi negara dengan potensi ekonomi yang harus tumbuh ya, dan negara yang saat ini sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih etis gitu kan, terus transparan dan berkelanjutan gitu teman-teman, melalui keuangan dan perbankan syariah. Namun teman-teman, seperti halnya pohon ya, seperti halnya pohon mungkin ada di belakang saya, seperti halnya pohon-pohon ini. Jadi pohon-pohon itu yang tumbuh besar gitu kan. Jadi keuangan syariah ini pun melewati proses teman-teman. Jadi ia tuh melalui proses panjang gitu kan, seperti menanam gitu kan, seperti pohon cengkeh ini, menanam, terus menyiram, merawat, terus menghadapi badai dan memanfaatkan matahari gitu kan. Jadi ada dong tantangan yang harus dihadapi, tetapi juga peluang yang bisa dimanfaatkan nih untuk tumbuh lebih tinggi gitu. Jadi teman-teman, dalam video ini atau dalam pembahasan ini tuh saya atau kita semua itu tuh akan mempelajari semua itu secara mendalam gitu, terus panjang dan jelas gitu teman-teman. Sehingga tuh teman-teman semua atau kita semua itu tuh bisa akan mendapatkan pemahaman yang kuat gitu ya, tentang bagaimana keuangan syariah itu tuh berkembang gitu, terus apa prinsip yang membuatnya berbeda gitu kan, terus tantangan apa yang dihadapi, peluang apa yang terbuka gitu kan, terus bagaimana keuangan syariah itu bisa menjadi pilar utama gitu kan teman-teman di ekonomi Indonesia ini. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa menyimak video saya ini dari akhir atau dari awal ini sampai akhir teman-teman, karena video ini tuh sangat penting. Tapi pasti ya, sangat pasti sudah penting. Jadi untuk pertama kita masuk ke sejarah perbankan syariah di Indonesia dulu teman-teman. Jadi sejarah selalu menjadi fondasi untuk memahami kondisi masa kini ya teman-teman. Jadi perbankan syariah di Indonesia ini tuh berawal dari tahun 1992 lah, 1992 ya, dengan berdirinya Bank Muamalat gitu. Dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia ya. Jadi teman-teman, ini tuh adalah tonggak sejarah yang sangat penting gitu. Karena sebelumnya tuh masyarakat muslim tuh tidak memiliki pilihan layanan finansial yang bebas riba gitu teman-teman. Jadi pada masa itu tuh kesadaran masyarakat tuh masih sangat rendah ya. Jadi regulasinya itu juga belum jelas gitu kan, dan teknologinya itu belum mendukung gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak bayi, yang baru lahir lah. Jadi perbankan syariah itu masih sangat rentan ya. Namun keyakinan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah ini tuh menjadi bahan bakar gitu, mungkin ya teman-teman bisa dibilang menjadi bahan bakar semangat gitu ya, perkembangan ini gitu. Jadi teman-teman, pasti ada yang bertanya mengapa sejarah ini sangat penting ya. Jadi teman-teman, sejarah ini tuh sangat penting karena dari sinilah tuh kita memahami bahwa perbankan syariah itu tuh hadir untuk menjawab kebutuhan moral ya,
kebutuhan moral dan spiritual gitu teman-teman, spiritual masyarakat ya. Jadi itu hadir bukan hanya sekedar inovasi bisnis teman-teman gitu. Jadi pada tahun-tahun awal tuh pertumbuhan tuh memang lambat ya, tetapi lambat bukan berarti lemah teman-teman. Harus diketahui bahwa lambat bukan berarti lemah, justru menunjukkan sistem yang dibangun tuh dengan sangat hati-hati gitu. Jadi teman-teman, produk syariah tuh mulai dikenal bertahap gitu ya, bukan sekaligus tapi bertahap gitu. Mulai dari tabungan wadia gitu kan, terus pembiayaan murabahah gitu, dan bagi hasil ya mudharabah gitu. Jadi teman-teman, seiring berjalannya waktu, dukungan pemerintah melalui undang-undang perbankan syariah ini tuh sangat memperkuat posisi industri ini gitu teman-teman. Jadi transformasi besar terjadi tuh ketika bank-bank konvensional itu tuh membuka unit usaha syariah gitu teman-teman. Mungkin saya akan berikan contohnya tuh kayak kita bisa bayangkan seorang petani di desa yang meminjam modal tanam gitu ya teman-teman. Jadi pada masa itu tuh hampir semua pinjaman tuh berbunga ya, atau mengandung riba gitu kan. Jadi dia ini tuh, atau si petani ini tuh ingin menghindari riba gitu teman-teman, tetapi ada pilihan gitu kan, tetapi tidak ada pilihan maksudnya teman-teman. Jadi maka berdirinya bank muamalat itu tuh menjadi secerca harapan lah bagi jutaan orang gitu, seperti petani ini gitu teman-teman. Mungkin itu aja ya penjelasan atau contoh dari sejarah ya, dari sejarah bank syariah. Baik, kita masuk ke prinsip dasar syariah. Prinsip dasar ya. Jadi teman-teman, keuangan syariah ini tuh tidak hanya bebas bunga ya, atau bebas riba, tetapi ia tuh memiliki filosofi mendalam nih, yang membuat ia berbeda gitu secara etika, terus secara proses dan tujuannya gitu teman-teman. Jadi di sini tuh ada tiga prinsip utama yang tercantum gitu dalam materi yang akan saya bahas ini tuh. Jadi yang pertama tuh ada prinsip keadilan teman-teman. Nah, keadilan atau justice ya. Jadi keadilan ini tuh dalam syariah tuh tidak hanya berarti membagi keuntungan secara adil teman-teman, mohon maaf nih, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan gitu teman-teman. Jadi ya tuh tidak hanya membagi keuntungan secara adil ya, tetapi ya juga tuh memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan gitu antara bank ini dan seorang nasabah itu gitu. Contohnya tuh kayak jika bank itu tuh memberi pembiayaan mudharabah itu untuk usaha warung makan gitu. Nah, bank ini tuh tidak boleh meminta margin tetap teman-teman. Jadi bank ini tuh harus berbagi risiko gitu dan berbagi hasil gitu berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati di awal gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke prinsip transparansi ya. Prinsip yang kedua atau prinsip transparansi. Jadi teman-teman, dalam syariah dalam Islam itu akad itu harus jelas teman-teman. Mulai dari harga barang, terus margin keuntungan gitu kan, terus harus jelas dengan risiko atau biaya tambahan ya. Tidak boleh ada garar gitu teman-teman, tidak boleh ada garar atau tidak boleh ada ketidakjelasan gitu. Contohnya tuh kayak jika teman-teman atau jika kamu membeli motor melalui murabahah, nah bank ini tuh harus menyebutkan dengan jelas gitu. Kayak contohnya tuh motor ini tuh modalnya tuh 12 juta. Nah, 12 juta terus margin bank itu tuh 2 juta gitu. Terus kan 12 juta ditambah dengan 2 juta berarti totalnya tuh menjadi 14 juta ya. Jadi tidak boleh ada biaya yang tersembunyi gitu, teman-teman. Jadi semuanya itu harus terbuka gitu. Jadi sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga atau larangan riba ya. Jadi
Mungkin larangan riba ini teman-teman sudah melihat di video pertama saya, ada prinsip, ada juga penjelasan prinsip. Di sini ada larangan riba. Nah, ini tuh adalah fondasi utama ya teman-teman. Jadi riba ini tuh bukan sekedar bunga tinggi gitu teman-teman, tetapi juga tambahan sekecil apapun yang diisyaratkan ya dalam transaksi pinjam meminjam itu. Contohnya tuh kayak seseorang atau seorang nasabah tuh meminjam uang sebesar 1 juta gitu. Jadi harus kembali 1.100.000 ya. Jadi tambahan 100.000 ini tuh teman-teman yang disebut dengan riba ya, atau yang menjadi riba gitu. Jadi karena itu tuh perbankan syariah ini tuh menggunakan akad-akad alternatif gitu, seperti murabaha gitu kan, mudharabah, terus musyarakah dan ijarah ya teman-teman. Jadi teman-teman, semua itu tuh dibuat agar sesuai dengan syariah ya, atau sesuai dengan Islam gitu. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tantangan ya, atau pembahasan yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu tantangan regulasi. Nah teman-teman, regulasi ini tuh merupakan salah satu, bisa dibilang salah satu tantangan ya, tantangan terbesar, karena industri syariah wajib itu tuh industri syariah wajib tuh maksudnya industri syariah tuh wajib mematuhi otoritas jasa keuangan ya, atau OJK gitu kan. Terus ya juga wajib mematuhi Bank Indonesia ya, atau BI gitu. Terus wajib juga mematuhi standar syariah DSN MUI gitu kan. Terus ya juga tuh wajib mematuhi fatwa ulama dan standar internasional gitu, seperti OECI. Jadi teman-teman, mengapa ini tuh menjadi tantangan terbesar? Pasti ada yang bertanya kan, mengapa ini tuh menjadi tantangan terbesar? Jadi teman-teman, karena regulasi syariah tuh lebih ketat gitu daripada regulasi bank konvensional teman-teman. Jadi bank syariah itu tidak hanya diaudit secara finansial gitu, atau secara fintech gitu, tetapi juga diaudit secara syariah gitu teman-teman, secara Islam ya. Dan di sini tuh ada juga beberapa tantangan ya, yang mencakup perubahan gitu, perubahan aturan yang cepat ya, perubahan aturan yang cepat gitu. Jadi teman-teman, ketika aturan baru diterbitkan, bank ini tuh harus mengubah sistem operasional gitu. Jadi yang dimaksud dengan sistem operasional di sini tuh sistem operasional di sini tuh adalah cara kerja harian gitu teman-teman. Jadi suatu lembaga tuh mulai dari proses pelayanan gitu, terus aliran kerja, dokumen gitu kan, hingga hingga ke bagaimana transaksi ini dilakukan gitu dari awal sampai selesai gitu teman-teman. Lebih singkatnya tuh bisa dibilang tuh ini ini tuh adalah bagaimana bank bekerja setiap hari gitu teman-teman. Di sini saya akan berikan contohnya tuh kayak proses proses buka rekening lah. Jadi dalam proses buka rekening tuh ada isi formulir gitu kan, terus ada verifikasi identitas gitu kan, terus ada aktivitasi gitu. Jadi terus pembiayaan, proses pembiayaan gitu kan. Proses pembiayaan itu kan di dalamnya tuh ada analisis nasabah gitu, terus survei, terus ada akad dan pencarian dana gitu. Jadi teman-teman, semuanya itu tuh disebut sistem operasional gitu. Baik, kita masuk ke SOP ya. Jadi SOP ini tuh adalah aturan tertulis ya, tentang cara melakukan suatu pekerjaan gitu. Jadi teman-teman, agar selalu konsisten, rapi, aman, dan sesuai standar gitu. Jadi lebih singkatnya tuh SOP ini tuh bisa dibilang petunjuk langkah kerja petunjuk langkah kerja ya yang harus diikuti gitu. Jadi saya akan berikan contoh dulu. Contohnya tuh kayak SOP ini tuh dalam SOP pembukaan rekening lah ya, kita akan bertunjuk ke SOP pembukaan rekening. Jadi ya pertama ya ada
Di situ kan ada ini peraturan. Yang pertama tuh ada pegawai, ini kan petunjuk ya, pegawai wajib memeriksa KTP gitu. Terus ada juga nasabah harus tanda tangan di 3 formulir gitu kan. Itu kan petunjuk teman-teman. Terus ada juga rekening baru tuh harus diinput dalam 10 menit gitu. Jadi teman-teman, kalau pegawai itu tidak mengikuti SOP atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan itu, jadi bisa terjadi kesalahan ya atau pelanggaran gitu. Sekarang ada juga produk ya teman-teman. Jadi produk ini tuh adalah apa ya, layanan atau fasilitas ya, fasilitas yang ditawarkan Bank Syariah kepada masyarakat gitu. Agar lebih singkatnya tuh ini tuh kalau lebih singkatnya apa tuh? Ini tuh adalah apa yang dijual bank gitu teman-teman. Contohnya tuh kayak tabungan Wadia gitu, terus deposito mudharabah, terus KPR Syariah atau akad murabahah ya, atau musyarakah musyarakah mutanakisa gitu. Terus pembiayaan UMKM, kartu pembiayaan syariah gitu. Jadi teman-teman, saat regulasi berubah, produk itu tuh kadang harus diikuti ya, diperbarui juga gitu agar tetap sesuai dengan aturan gitu teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke IT ya. IT. Jadi IT ini tuh adalah information technology. Ya, IT ini tuh adalah information technology. Baik, IT itu adalah semua sistem teknologi atau aplikasi ya teman-teman. Semua sistem teknologi atau aplikasi jaringan gitu kan, terus komputer dan software lah yang dipakai bank gitu untuk menjalankan operasionalnya gitu teman-teman. Lebih singkatnya tuh bisa dibilang IT ini tuh bagian teknologi ya yang membuat layanan bank itu tuh bisa berjalan gitu teman-teman. Nah, contohnya tuh kayak contoh IT kan teknologi ya. Jadi contohnya kayak aplikasi ya, aplikasi mobil banking atau sistem ATM gitu kan, sistem core banking ya atau mesin utama transaksi bank gitu ya. Terus sistem keamanan data, terus website bank gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada regulasi baru atau jadi sistem IT ini tuh, sistem IT bank ini tuh biasanya harus diupdate juga gitu teman-teman. Terus ada juga yang terakhir, pelatihan pegawai nih. Nah, pelatihan pegawai ini tuh adalah kegiatan untuk mengajari karyawan pengetahuan baru lah gitu. Jadi itu termasuk aturan baru gitu, terus cara kerja baru gitu kan, terus atau produk baru lah gitu. Lebih singkatnya tuh ini tuh adalah agar pegawai itu paham dan bisa menjalankan aturan atau sistem baru gitu teman-teman. Jadi contohnya tuh kayak jika ada aturan baru tentang akad pembiayaan, pegawai itu tuh harus dilatih gitu teman-teman. Dilatih itu apa perubahan akad, terus bagaimana cara menjelaskannya ke nasabah ya. Jadi pegawai itu harus dilatih gitu, dilatih dengan apa perubahan akad, bagaimana cara menjelaskannya ke nasabah, terus dilatih juga bagaimana menginput ke sistem IT gitu kan. Terus ya juga tuh mengajari dokumen apa saja yang berubah gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ini tuh agar pegawai itu tidak salah saat melayani nasabah gitu. Jadi ini itu tuh membutuhkan biaya dan waktu juga ya teman-teman. Baik, sekarang tuh kita masuk ke koordinasi. Koordinasi banyak pihak ya. Koordinasi banyak pihak. Jadi teman-teman, satu produk syariah itu tuh harus disetujui oleh otoritas jasa keuangan gitu kan, atau OJK. Terus harus disetujui juga oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional ya. Terus harus disetujui juga oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS ya. Terus jadi teman-teman, prosesnya itu tuh lebih panjang gitu ya. Jadi ada juga penyesuaian dengan standar internasional ya. Jadi penyesuaian dengan standar nasional. Jadi teman-teman, setiap negara tuh punya interpretasi syariah gitu yang sedikit berbeda. Contohnya tuh kayak konsep
yang di Malaysia itu konsep Bai Al-Inah yang sah di Malaysia ya, tapi tidak di Indonesia gitu. Terus ada juga harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional gitu teman-teman. Jadi teman-teman, seringkali tuh ditemukan di harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional itu seringkali ditemukan gray area gitu, sehingga bank itu tuh harus berhati-hati gitu teman-teman. Nah sekarang saya akan berikan contoh. Contohnya tuh kayak jika pemerintah merilis aturan baru ya gitu tentang pembiayaan mikro syariah gitu. Nah, bank ini tuh tidak bisa langsung menerapkan gitu. Jadi bank ini tuh jadi mereka itu harus menyesuaikan akad gitu, terus meminta persetujuan DPS ya atau Dewan Perwakilan Syariah gitu, terus menyetujui sistem IT gitu, terus melatih pegawai juga ya, terus mensosialisasikan kepada nasabah juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman regulasi ini sama dengan tantangan ya, tapi juga sama dengan penjaga juga teman-teman, penjaga kualitas gitu. Baik, sekarang kita masuk ke persaingan. Dengan bank ya. Persaingan dengan bank konvensional ya teman-teman. Jadi teman-teman, bank syariah ini tuh masih menghadapi persaingan berat ya, karena bank konvensional itu tuh ia tuh memiliki jaringan kantor yang sangat besar gitu. Terus ia juga tuh memiliki pengalaman puluhan tahun gitu. Terus modal besar juga, terus teknologi yang lebih maju gitu kan, terus brand awareness yang lebih kuat mungkin ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor di sini yang membuat persaingan ini tuh sangat sulit gitu teman-teman. Jadi ada beberapa faktor itu tuh ada edukasi masyarakat ya yang masih rendah gitu. Jadi teman-teman, banyak orang yang mengira bank syariah ini sama dengan bank konvensional gitu. Sama dengan bank konvensional ditambah dengan bank syariah, nama syariah ya gitu. Padahal sistemnya itu tuh sangat berbeda gitu teman-teman. Terus ada juga tuh produk yang mirip gitu kan. Persaingannya itu ada juga produk yang mirip gitu. Jadi kadang orang itu tuh melihat KPR syariah dan KPR konvensional ini tuh sama saja ya karena sama-sama mencicil gitu. Sehingga perlu edukasi mendalam dulu ya teman-teman. Terus ada juga persaingannya itu ada juga teknologi konvensional gitu kan, teknologi konvensional yang lebih cepat berkembang gitu. Misalnya tuh mobile banking, digital payment gitu kan. Terus ada juga kartu kredit gitu. Contohnya tuh kayak jika seseorang tuh ingin membuka rekening tuh ia tuh akan memilih bank yang dekat rumah ya. Ia akan memilih banknya tuh yang dekat rumah gitu. Terus yang punya banyak ATM juga gitu kan. Terus ia juga tuh akan memilih yang aplikasinya tuh bagus gitu. Jadi teman-teman, bank konvensional itu tuh sering unggul di 3 hal tersebut, itu dekat rumah, punya ATM bagus, terus aplikasinya bagus juga gitu kan. Jadi maka bank syariah ini tuh harus bekerja 2 kali lebih keras gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke peluang teknologi ya, peluang teknologi finansial atau peluang teknologi fintech ya. Jadi teman-teman, teknologi ini tuh menjadi penyelamat sekaligus pendorong gitu. Pendorong pertumbuhan bank syariah gitu. Jadi fintech ini tuh membuka peluang gitu, seperti layanan tanpa kantor cabang gitu kan. Terus pembiayaan syariah online gitu. Terus pembayaran digital, terus akad elektronik dan integrasi sistem syariah otomatis gitu. Jadi teman-teman pasti ada yang bertanya, mengapa teknologi itu menjadi peluang besar? Jadi teman-teman, karena ini bisa dibilang generasi muda sekarang itu tuh memilih yang mungkin mereka tuh pasti memilih yang lebih cepat gitu kan, lebih cepat, terus praktis dan digital gitu kan. Terus ia tuh akan memilih yang tanpa kertas juga gitu kan. Jadi teman-teman, jadi dibilang
sangat penting karena teknologi ini tuh membuat bank syariah itu tuh bisa memperluas layanan gitu tanpa membangun kantor fisik gitu kan, atau tanpa membangun kantor langsung ya gitu. Jadi contohnya tuh kayak kayak pembukaan rekening ya. Kayak contohnya tuh kayak pembukaan rekening gitu. Kini tuh bisa melalui aplikasi ya teman-teman, dan hanya 5 menit gitu. Tapi tanpa harus ke bank dulu gitu. Kalau dulu kan proses ini tuh bisa memakan waktu 1-2 jam ya. Tapi kalau sekarang tuh 5 menit dan tanpa harus ke bank dulu gitu. Bisa melalui aplikasi atau handphone gitu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke kesadaran masyarakat. Nah, jadi teman-teman, kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal itu meningkat sangat cepat ya, dan faktor pendorongnya tuh ada sosial media gitu, terus edukasi ulama, terus konten dakwah tentang riba, meningkatnya kelas menengah muslim gitu kan, terus tren hijrah gitu. Nah teman-teman, kesadaran ini tuh menciptakan permintaan tinggi gitu terhadap KPR syariah gitu kan, terus investasi syariah, tabungan haji dan umrah gitu, terus ada juga fintech syariah gitu. Jadi contohnya tuh teman-teman kayak dulu tuh membeli rumah tuh lewat KPR gitu kan, KPR konvensional gitu. Jadi lewat KPR konvensional gitu adalah pilihan utama gitu kan. Tapi sekarang tuh banyak orang yang bertanya berapa margin KPR syariah gitu, terus akadnya apa gitu kan, terus keuntungannya halal tidak gitu teman-teman. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini tuh menunjukkan bahwa peluang yang sangat besar ya teman-teman, peluang yang sangat besar. Nah sekarang kita masuk ke inovasi produk. Jadi teman-teman, keberhasilan bank syariah itu tidak hanya bergantung pada fatwa ya, tetapi juga inovasi gitu. Jadi inovasi produk ini tuh bisa dikembangkan gitu. Antara lain tuh ada pembiayaan mikro berbasis sebagai hasil gitu, terus ada green financing syariah gitu, terus suka retail online gitu kan, dan investasi syariah berkelanjutan gitu. Ada juga tuh pembiayaan UMKM berbasis musyarakah gitu teman-teman. Terus produk tabungan haji otomatis inovasi tabungan produk haji otomatis gitu. Jadi teman-teman, inovasi ini tuh diperlukan agar bank syariah itu tidak dianggap konvensional ya, tetapi diganti dengan nama gitu teman-teman. Contohnya tuh, contoh sederhananya tuh kayak seorang petani yang membutuhkan modal tanam gitu, bisa menggunakan akad musyarakah gitu ya teman-teman. Jadi bank itu tuh menyediakan modal sebesar 60% ya, 60%, dan si petani atau si nasabah ini tuh 40% lah. Nah, dan keuntungannya itu setelah panen ya dibagi sesuai dengan porsi gitu teman-teman. Jadi tidak ada bunga ya, tidak ada tekanan cicilan gitu teman-teman. Nah terus kita masuk ke perkembangan global. Jadi perbankan syariah tuh berkembang hampir di seluruh dunia gitu teman-teman. Ada di Malaysia, Turki gitu kan, terus Uni Emirat Arab, Inggris, Inggris gitu. Jadi di Inggris tuh London tuh menjadi pusat keuangan syariah Eropa gitu teman-teman. Terus ada juga Saudi Arabia, Pakistan. Jadi teman-teman, Indonesia ini tuh bisa belajar dari mereka gitu dalam hal standar produk, modal bisnis, terus inovasi suku, digitalisasi layanan gitu. Contohnya tuh kayak Malaysia tuh sudah mengeluarkan suku hijrah internasional gitu. Jadi jika Indonesia memanfaatkan peluang yang sama, kita itu tuh bisa menarik investor global yang ingin berinvestasi tanpa riba gitu teman-teman. Baik teman-teman, di sini tuh kita bisa menarik kesimpulan besar yang sangat kita tarik adalah bahwa industri keuangan syariah Indonesia itu memiliki fondasi kuat gitu, terus peluang besar, namun juga beberapa hambatan struktural gitu. Nah teman-teman, tantangan regulasi, persaingan dengan bank konvensional serta kebutuhan investasi teknologi ini tuh memang menjadi hambatan serius ya, tetapi peluang yang terbuka jauh lebih besar gitu. Nah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan halal, cepatnya berkembang fintech
syariah gitu, terus inovasi produk baru dan keberadaan pemerintah yang mendukung itu. Jadi industri syariah itu tuh memiliki masa depan yang sangat cerah ya jika semua elemen regulator, pemerintah, terus bank syariah, ulama, akademisi dan masyarakat itu bersinergi. Maka keuangan syariah itu bukan hanya pihak alternatif ya teman-teman, tetapi akan menjadi arus utama ekonomi Indonesia gitu. Mungkin sampai sini saja ya materi saya atau pembahasan saya. Ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.